Dahulu kala, di negeri Ajam, hiduplah seorang raja. Beliau merupakan saudagar yang sangat amat kaya. Namanya adalah Khojan Mubarak. Meskipun hidupnya sangat amat makmur, Khojan Mubarak dan istrinya masih belum dikaruniai oleh seorang anak. Setiap hari, dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai oleh seorang anak. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini seorang keturunan. Hamba ingin sekali mengurus darah daging hamba sendiri. Ya Allah, hamba mohon berikan hamba rezeki yang dinanti semua pasangan di dunia ini, ya Allah. Khojan Mubarak terus berdoa setiap harinya, hingga dia dan istrinya dikaruniai oleh seorang anak lelaki. Maka diberikanlah nama anak tersebut Khojan Maimun. Orang tua Khojan Maimun sangat menyayanginya. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Kini, mereka tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat. Khojan Mubarak pun ingin anaknya mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Maka, ia membawa Khojan Maimun kepada para guru dan menyuruhnya menimba ilmu bersama mereka. Maka, pergilah Khojan Maimun demi menimba ilmu hingga usianya menginjak 15 tahun. Saat usia Khojan Maimun menginjak 15 tahun, ayahnya kembali untuk menjemputnya pulang. Ia telah menjadi laki dewasa yang lebih gagah. Maka dipinanglah Khojan Maimun dengan saudagar yang kaya. Amat elok parasnya namanya Siti Zainab. Hatta menikahlah Khojan Maimun dengan Siti Zainab. Kini mereka resmi dinyatakan sebagai pasangan suami istri. Mereka memilih untuk tinggal berdua dan berpisah dari kedua orang tua mereka. Maka setelah mereka menata rumah, Khojan Maimun pun pergi ke pasar demi membeli 2 ekor burung, satu tiung betina dan satu burung bayan jantan. Lalu dibawalah mereka ke rumah dan ditaruhnya kedua sarang burung itu berdekatan. Suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Maka minta izinlah ia ke istrinya dan berpesanlah ia sebelum dia pergi. Wahai istriku, sebelum aku berangkat, aku berpesan kepadamu, jika ada suatu barang pekerjaan, berfakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya, hubaya, jangan tiada karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Baiklah, Kakanda. Aku akan mengingat pesan itu dengan baik. Maka Khojan Maimun pergilah melaut, meninggalkan Bibi Zainab bersama kedua burung itu. Setelah beberapa purnama, Bibi Zainab benar-benar merasa kesepian. Suatu hari, Bibi Zainab pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Kebetulan, Pangeran Negeri Ajam sedang pergi berkunjung ke pasar. Pangeran tersebut tidak sengaja bertemu pandang dengan pandangan Bibi Zainab. Dan pada saat itu juga, dia langsung jatuh hati dengan paras menawan istri Khojan Maimun tersebut. Maka, diajaklah Bibi Zainab untuk berkencan dan untuk bertemu seorang perempuan tadi di ujung pasar tersebut. Maka, suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada dua burung tersebut, hendak menemui anak raja itu. Maka, bernasihatlah ditentang perbuatannya yang menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh tiung betina tersebut. Zainab yang baik hati, janganlah engkau pergi menemuinya. Sesungguhnya, perbuatanmu itu sangatlah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, marahlah istri Khojan Maimun tersebut dan disentakkan tiung betina itu dan dihempaskan sampai mati. Maka Bibi Zainab pun pergi menempati Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Dan Bayan berpura-pura terkejut mendengar kehendak Bibi Zainab berkencan dengan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung betina, maka ia juga akan binasa. Setelah dia sudah berpikir demikian itu, maka ia menjawab, Aduhai Siti yang baik paras, pergilah segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun yang hamba ini haraplah Tuhan, jikalau jahat pun, sekali pekerjaan Tuhan insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuhan sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba ini seperti hikayat unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengar cerita tersebut. Maka Bayan pun bercerita kepada Bibi Zainab agar maksud dia dapat memperolehkan perempuan itu. Atas setiap malam, Bibi Zainab yang ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberikanlah ia cerita-cerita hingga 24 kisah hingga 24 malam. Burung tersebut tetap cerita hingga akhirnya
Bibi Zainab pun insaf dengan perbuatannya. Ia menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, melainkan menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangan itu. Tetapi, dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya. Dengan putra raja, begitulah seterusnya. Sehingga Khojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tapi juga dapat menyikat istri tuannya. Daripada menjadi istri yang curang, juga dapat menyikat istri tuan menjaga nama baik tuannya.